Terima kasih Buaya Putih. Terima kasih telah mengantarku ke Gua Karang untuk menjemput abu putri-putriku ini. Tapi satu permintaan lagi Buaya Putih. Beri aku waktu untuk menjelmakan mereka. Iya Buaya Putih. Sesudah itu aku akan masuk ke dalam perutmu dan kembali menjadi tawananmu. Aku tidak sakit hati kalau kalian tidak mengenalku. Dan aku tidak iri pada Segawan Lanang yang lebih kalian kenal sebagai bapak kalian. Mana bapak kami? Segawan Lanang bukan bapak kalian. Sekarang aku buktikan bahwa cinta seorang bapak kandung lebih dari segala. Anak-anakku, Dewi Kumala, Dewi Widuri, dan Dewi Mintarsi. Ya, aku tahu. Kalian tentu merasa asing dengan nama asli kalian, nama pemberian Romo. Kalian pasti lebih akrab dengan nama-nama Kenanga, Kantil, dan Cempaka. Nama pemberian Segawan Lanang, guru dan bapak asuh kalian. Guru dan bapak asuh kami? Ya, Segawan Lanang adalah guru dan bapak asuh kalian. Akulah Romo kalian. Akulah bapak kandung kalian, Prabu Baka. Prabu Baka? Iya. Tanya saja pada Buaya Putih. Prabu Baka adalah Romo kalian, boboh kalian. Segawan Lanang. Kenapa dia di sini? Pernah mengatakan hal ini Siapa yang kepada kalian? Tapi kenapa Bopo tidak pernah menceritakannya kepada kami, Bopo? Iya, kenapa Bopo? Kenapa Bopo? 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 Kenapa Bopo? Kenapa Romo Prabu Baka tega menyerahkan kami pada Bopo?
Sulit bagiku untuk menjawab. Sebab ini akan melukai hati kalian. Tapi kalau aku tidak jawab, kalian pasti... Bopo. Sudah, Bopo. Katakan saja. Katakan, Bopo. Iya. Baik. Romo kalian Prabu Baka tidak menginginkan anak perempuan. Itu sebabnya kalian diserahkan pada Bopo ketika kalian masih anak-anak. Jangan ikut campur. Bopo, jangan Bopo. Jangan Bopo. Jangan Bopo, lepaskan. Bopo. Jangan Bopo. Ampuni dia, Bopo. Tetap di tempat. Ayo katakan. Ayo. Ya. Peranglah yang menyebabkan kalian dititipkan kepada aku. Segawananang! 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 Ingat Segawananang, hanya karena cintaku pada ketiga putriku ini, mereka kutitipkan kepadamu. Iya, Sang Prabu. Saya mengerti. Sembunyikan mereka sampai keadaan aman. Dan tolong kembalikan padaku. Begitu ku minta kembali mereka. Baiklah. Baik, Sang Prabu. Akan saya lakukan. Ayo cepat. Tapi kamu tak pernah mau mengembalikan putri-putriku. Bahkan nama-nama yang kuberikan telah kamu ubah. Dan yang paling menyakitkan, kau sengaja memasukkan darahmu ke dalam darah putri-putriku. Dan karena percampuran darah inilah mereka menjadi seperti kamu, sehingga mereka lupa padaku. Kenapa kau tidak temui aku setelah perang selesai? Dan kenapa kamu sembunyikan mereka sampai mereka sedewasa ini? Rupanya betul. Kamu sengaja membuat mereka lupa padaku. Sang Prabu, sesudah perang selesai, terjadi perang lagi. Dan sesudah perang lagi, saya dengar Sang Prabu menyeberangi lautan, memerangi negeri lain.
Dan yang terakhir saya dengar, Sang Prabu berperang melawan Angling Dharma dan Batik Madrim. Mereka belum menjadi raja dan patih saat itu. Dan saya dengar Sang Prabu kalah. Lalu Sang Prabu menjadi buaya putih. Iya. Dan yang ada di hadapanmu ini adalah si buaya putih itu. Buaya putih yang siap memangsamu. Ini semua salah kita. Salah kita. Kenapa harus kita panggil Bopo Segawan Lanang ke sini? Iya, ini semua salah kita. Sudah. Iya, ini semua memang salah kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Lihat Yunda. Selesai sudah. Romo. Bopo Segawan Lanang kemana, Romo? Bagaimana ini, Romo? Segawan Lanang telah menyatu denganku. Menyatu? Iya. Dia ada dalam satu wadah denganku. Buaya putih. Dia akan menjadi tawananku. Karena dia adalah sahabat dan sekaligus musuhku. Romo. Tapi... Sudahlah. Kalian tidak perlu menangis. Tidak perlu meratap. Tugas kalian sekarang adalah mencari Angling Dharma dan Batik Madrim. Membunuh mereka. Atau kalian akan kukembalikan menjadi abu. Baik Romo. Bagus. Kurang ajar. Kalian jebol gerbangku. Siapa kalian? Mau apa datang kemari? Saya Kenanga. Ini adik saya Kantil dan Cempaka. Kami datang ke sini untuk minta bantuan Nyi. Panggil aku Nyi Ratu, karena aku Ratu Gendrawani. Iya, Nyi Ratu. Kenapa kalian rusak gerbangku? Mungkin Nyi Ratu sudah tahu. Pada awalnya kami baik-baik mengetuk. Tapi Aku tidak menerima tamu. Hanya tamu-tamu tertentu yang bisa masuk ke sini, mengerti? lalu bagaimana dengan kami yang mau minta bantuan Nyi Ratu? Iya, Nyi Ratu. Haruskah aku tolong kalian yang telah merusak gerbangku? Pikir. Kami sanggup mengembalikan semuanya seperti sedia kala jika Nyi Ratu menghendaki. Sombong sekali. Lakukan kalau bisa. Baik, Nyi Ratu. Ayo.
Bagaimana Nyi Ratu? Hebat juga kepandaian kalian, tapi tidak di hadapanku. Kurang ajar. Orang ini tidak bisa diajak baik. Ayo, tunjukkan kelebihanmu. Kenapa jadi begini? Kamu tahu siapa mereka? Mereka anak Segawon Lana, siluman serigala. Kantil, kita tinggalkan mereka. Yang kita hadapi hanya kekuatan sihir. Kenapa Bopo halangi saya? Padahal saya akan jadikan mereka cacing-cacing tanah yang tak berdaya. Tidak. Tidak. Jangan cari perkara. Jangan menambah musuh. Mereka yang mendahului, Bopo. Mereka itu anak siluman Segawon Lana. Saya tidak peduli siapa mereka. Saya tidak takut pada mereka. Tapi mereka telah membuktikan kelebihannya, Gendrawani. Dulu mereka telah berhasil mengutuk Angling Dharma menjadi belibis putih. Sementara kamu belum membuktikan apa-apa. Kamu perlu teman, Gendrawani. Kalau saja kamu tidak gegabah dan menerima mereka dengan baik, aku kira kita sudah punya sekutu. Aku tidak bisa membayangkan kalau akhirnya mereka kembali ke sini dengan siluman Segawon Lana. Apa jadinya kita nanti? Bicara yang jelas. Siapa yang membuat kalian lari munjang palang seperti ini, putriku? Hah? Siapa? Gendrawani, Romo. Ratu sihir Gendrawani dari kaki Bukit Merangkas. Tentu saja kalian terbirit-birit. Yang kalian hadapi bukan sekedar Gendrawani, tetapi Soca Cendawa. Soca Cendawa? Iya. Dialah sumber kekuatan sihir Gendrawani anaknya. Apa yang harus kami lakukan, Romo?
hancurkan bumi atau jasad kering Soca Cendawa, maka mau tidak mau Gendrawani akan tunduk kepada kalian. Bagaimana kami bisa menghancurkannya, Romo? Agar sihirnya berlapis-lapis. Romo, bantulah kami, Romo. Iya, Romo. Iya, Romo. Iya. Seharusnya aku yang bertindak. Aku tidak bisa lari dari buaya putih jasadku. Kalau begitu, bebaskan Bopo Segawon Lanang. Biar dia yang membantu kami. Kenapa kalian bicara tentang Segawon Lanang lagi? Yaitu bukan apa-apa kalian. Dia telah merubah kalian menjadi serigala. Kami akan mencari bantuan lain. Iya, ayo. Tunggu! Kalian mau kemana? Tunggu! Ada apa kamu kesini? Tangis Sang Prabu yang menyebabkan saya kesini. Kamu tahu apa yang menyebabkan aku menangis? Ya, pasti 3 putri Sang Prabu. Iya, kamu benar, Segawon Lanang. Mereka dikalahkan oleh Gendrawani dan Soca Cendawa. Mereka tidak mampu membalas. Mereka butuh bantuanku, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku terkurung di sini. Kamu tahu, ini semua karena angin Dharma dan batik Madrim yang telah menyebabkan aku menjadi begini. Angin Dharma! Angin Dharma! Hamba mohon Sang Prabu, perang tidak usah dilanjutkan. Kita sudah kehabisan segalanya. Cukup, tutup mulutmu. Aku tidak butuh nasihat. Yang aku butuhkan Senopati. Kalau kamu tidak berani menjadi Senopati, biar aku yang maju sendiri. Masa Prabu Baka yang sakti mandraguna tidak mampu menghancurkan batik Madrim dan angin Dharma. Tapi Sang Prabu tinggal sendiri. Tidak seorang pun yang mendampingi Paduka. Jangan khawatir Sang Prabu Baka. Sayalah yang akan mendampingi Paduka. Balilungku, sahabatku, ternyata masih ada yang setia kepadaku. Hamba akan membela Paduka sampai titik darah yang penghabisan. Mari kita berangkat. Darah perang saya sudah mendidih. Mari. Tunggu dulu Sang Prabu, jangan turuti hawa nafsu. Pengecut kamu Sarawita! Angkara murka akan menghancurkanmu, Prabu Baka. Nyah kamu dari hadapanku! Akan menghancurkanmu.
Serahkan saja kepada hamba Gusti Prabu. Akan hamba obrak-abrik perkemahan mereka. Hadapi burung itu, Kanda Magri. Aku akan mencari Prabu Baka. Dia pasti ada di sini. Baik. Akhirnya kita ketemu juga, Angling Dharma. Prabu Baka, kembalikan kedua putri itu. Ini ada di dalam cupu manik ini. Ambil kalau bisa. Aku harus bisa mendapatkan kembali.
Kanda Maghrib. Cupu sudah ada di tanganku. Ya, Dinda. Berarti dua putri sudah selamat. Iya. Gusti Prabu! Lihat itu, Gusti! Awas kamu, Angling Dharma. Aku akan kembali kepadamu. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Kamu harus bertobat, Prabu Baka. Kamu harus merenungkan dosa-dosa yang kamu perbuat. Lepaskan Angling Dharma! Lepaskan! Jala ini akan mengantarkan ke tempat yang tepat. Angling Dharma tidak punya hak untuk memenjarakan Sukma Sang Prabu di tempat ini. Iya, itulah yang aku tidak mengerti. Tapi menurut yang aku dengar, Jala Sutra yang menyeretku ke sini adalah Jala titipan dewa, yang memang bisa menjala Sukma-Sukma seperti Sukmaku. Sukma yang katanya penuh dosa. Kalau begitu kita ini sama, Sang Prabu. Apa salahnya kalau dua Sukma yang penuh dosa ini berontak dan keluar dari sini, Sang Prabu? Hei, kita tidak sama segaun lanang. Kamu itu siluman, tapi aku raja. Raja Gung Binetoro. Sang Prabu, apa bedanya kalau kedua-duanya terbungkus dalam perut buaya? Hei, bedanya kau adalah tawananku, dan aku yang menang atas diri kamu segaun lanang. Sebaiknya petantang berkelahi saja raja ini. Siapa tahu dengan adu kesaktian bisa menjebol penjara perut buaya. Sang Prabu, ingat, saya belum kalah. Mari kita buktikan siapa yang lebih kuat di antara kita. Oh, kamu ingin memperlihatkan sesuatu padaku? Baik.
Mbok? Kenapa, Mbok? Saya takut, Raden. Takut apa? Raden lihat sendiri. Di sini tak ada laki-laki. Kalaupun ada, hanya orang tua atau anak-anak. Iya, iya. Kenapa bisa begitu? Pokoknya setiap laki-laki muda di sini habis. Yang akil balik hilang. Hah? Hilang? Dimangsa oleh Danyang Singawareng. Begitulah nasib saya, Raden. Jadi kamu tidak pernah ketemu lagi dengan suamimu? Iya, Raden. Tidak ada usaha darimu atau dari keluargamu untuk mencarinya? Tunjukkan aku di mana Danyang Singawareng berada. Walaupun tahu, saya tidak akan menunjukkan di mana tempatnya. Kenapa? Saya tidak mau ada korban lagi, Raden. Ada yang pernah ke sana dan jadi korban? Sudah puluhan, Raden, yang mudah hilang dan tidak kembali. Iya. Yang tua dilempar keluar, tapi dalam keadaan mati. Dilempar keluar? Iya, Raden. Kalau begitu, tunjukkan aku di mana tempatnya. Jangan, Raden. Jangan, Raden. Harus. Danyang Singawareng akan terus mencari korban. Kalau tidak dimusnahkan. Kalian dengar? Iya, Yunda. Sepertinya ada padepokan di sekitar sini. Bagaimana, Yunda? Kita lihat saja. Ayo. Singa Maruta, raja kami. Bagus, bagus. Kita tinggal menunggu waktu. Berarti mereka musuh Angling Dharma juga. Sekutu? Ya, mereka bisa menjadi sekutu. Kurang ajar, ada yang mengintip. Kurang ajar! Tangkap mereka! Tunggu! Kedatangan kami tidak bermaksud jahat. Tunggu apa lagi? Serang mereka!
Siapa kalian? Kami putri Prabu Baka, anak angkat Segawon Lanang. Jadi kalian 3 dewi yang pernah mengutuk Angling Dharma menjadi belibis putih. Itu masa lalu. Dan sekarang kami dendam karena kutuk yang dicabut. Baik. Kalau begitu tujuan kita sama. Kalian kuterima menjadi sekutu. Hidup persekutuan! Hidup! Hidup! Hancurkan Malwapati! Hancurkan! Ayo Segawon. Kita bebas, Sang Prabu. Kita sudah bebas. Wadah buaya itu sudah tidak bisa mengurung kita lagi, Sang Prabu. Iya. Rupanya sisa-sisa kesaktian kita masih sanggup untuk menghancurkan kekuatan gaibnya. Iya, Sang Prabu. Cuma sekarang, kemana kita akan bawa Sukma tanpa wadah ini, Sang Prabu? Kita tidak mungkin terkurung di sini terus. Kita harus cari wadah. Ya, wadah kita masing-masing. Iya. Iya. Ayo kita keluar. Baik, Sang Prabu. Kita nikmati kebebasan kita. Inilah guanya, Raden. Katanya dari sinilah Danyang Singawareng keluar. Baik. Terima kasih. Kalau begitu kalian semua boleh pulang. Pulanglah. Tidak Raden. Saya akan tetap di sini menunggu Raden. Iya. Iya kan, Pak? Iya, Raden. Iya, Tidak, benar. kalian semua harus pulang. Tempat ini sangat bahaya. Loh. Kenapa? Kenapa kalian pada diam? Kami siap bela Patih jika Raden tidak kembali.
Iya, Raden, benar. Dengar. Aku akan kembali membawa suamimu. Dan akan kembali membawa kekasih kalian. Jangan khawatir. Baik, siapkan api unggun. Sebentar lagi hari akan malam. Ayo. Baik, Raden. Terima kasih, Ni Dewi. Kehadiran kalian membuat mereka lebih maju dan bersemangat. Terima kasih. Oh ya, mana Dewi Kenanga? Dia memberikan latihan khusus kakak. Ayo kita lihat. Ya, ayo. Saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepadanya. Ini baru proses awal. Iya. Tapi saya melihat kemajuan yang luar biasa. Kami masih memiliki ilmu yang lain. Salah satunya ilmu Songsong Wojo. Songsong Wojo. Songsong Wojo. Cempaka. Kantil. Songsong Wojo cukup untuk menghancurkan Malwapati. Terima kasih. Hancurkan Malwapati! Harus kau korbankan dirimu, Raden. Aku tidak akan melukaimu. Ambil peralatan kalian. Wah, cepat! Cepat! Ayo cepat! Ayo cepat! Ayo cepat! Cepat! Apa di tempat berjalan aku bisa ketemu Cakawalet? Belum. Dia masih di awang-awang. Maksudmu? Nanti juga Kakang tahu sendiri. Kakang akan lebih lama di awang-awang daripada si Walet. Tunggu. Maaf. Ayo jalan. Ambil kendi itu.
Kau bilang mau bekerja, tapi malah diam. Ampuni saya. Saya tidak akan menyakiti siapapun lagi. Pandega, sini. Bawa dia sekarang padaku. Tapi dia baru saja masuk, Nyi Ratu. Dia belum betul-betul bekerja. Bawa dia padaku sekarang juga. Mengerti? Baik, Nyi Ratu. Tugasku cuma sampai di sini. Silahkan masuk. Mandi yang bersih. Ingat, Ratu orangnya tidak mau dibantah. Masuk. Sriti, Iya, dia tanya kita harus pulang. Tak ada harapan lagi. Pengembara yang berani itu akan senasib dengan yang lain. Senasib dengan suamimu. Tidak, silakan yang lain pulang. Bapak Ibu boleh pulang. Saya akan tetap di sini. Silakan. Silakan duduk, Raden. Silakan, Raden. Apa ini? Ini minuman penghangat. Ayo, Raden. Ini bukan racun, Raden. Ayo, silakan. Silakan. Ayo, Raden. Jangan diteruskan. Jangan. Itu minuman lupa diri. Cepat, amankan dia. Jangan. Jangan. Jangan diminum. Jangan diteruskan. Jangan. Tunggu dulu. Tunggu. Aku tamu kehormatan ratu kalian. Aku berhak bicara. Mundur. Mundur. Kamu Cakawalet? Iya. Dari mana kamu tahu nama saya? Di Sriti. Sriti? Istriku? Di mana dia, Raden? Diam. Dia menunggumu di luar. Aku ingin menemuinya, Raden. Diam. Kita harus mengatur siasat. Tapi aku ingin menemuinya, Raden. Diam. Diam. Prajurit, amankan dia. Raden! Ayo, Raden! Mari, Raden.
Ratu sudah menunggu. Raden, silakan. Selamat datang. Terima kasih. Ada apa, Nyi Ratu? Bagaimana? Dihabiskan minumannya? Iya, Nyi Ratu. Bagus. Sekarang tinggalkan aku. Baik, Nyi Ratu. Siapa kamu sebenarnya? Ratu Jane Salaka, ratunya Gua Danyang Singawara. Lalu atas dasar apa kamu ingin menguasai seluruh tambang emas di sini? Seorang tumenggung memenjarakanku di sini. Dia pikir aku akan mati oleh Danyang Singawara. Tetapi dia tidak tahu kalau Gua Danyang Singawareng adalah pintu masuk ke sebuah tambang emas yang sekarang menjadi milikku. Lalu kamu gerakan tahyul Danyang Singawareng untuk menculik pemuda-pemuda desa untuk menjadi pekerja paksamu. Iya. Apapun yang kamu berikan, mereka akan tetap merasa sebagai budak. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa berani bicara padaku seperti ini? Aku Angling Dharma, Raja Mawapati. Prabu Angling Dharma? Iya. Kamu harus menutup tambang ini, memulangkan para pekerja, dan kamu sendiri akan diadili untuk kejahatan yang telah kamu lakukan. Tapi aku punya pasukan, Sang Prabu. Dan kamu cuma sendiri. Kamu ceroboh. Kamu tahu orang itu tidak meminum habis ramuan yang kamu buat. Diminum, Nyi Ratu, sampai habis. Mungkin tidak mempan, Nyi Ratu. Tahu siapa dia? Hah? Siapa, Nyi Ratu? Tahu siapa dia? Siapa? Dia Prabu Angling Dharma. Prabu Angling Dharma. Hadapi dia. Ayo. Tunggu, aku tidak bermusuhan dengan kalian. Serang!
Di dalam terjadi kegaduhan. Lelaki tadi mengadakan perlawanan. Bawa mereka ke dalam, biar mereka tidak melakukan pemberontakan. Iya. Ayo. Ayo semua, masuk ke dalam. Masuk. Ayo, ayo. Nah, ayo semuanya. Ayo. Cepat. Ayo. Masuk. Ayo. Ayo. Masuk. Masuk. Mundur. Ayo. Hidup pahlawan kita! Hidup! Hidup! Hidup kita! Kalian bebas putus rantai-rantai kalian. Kita serahkan kepada Malwapati. Dharma, menyerahlah. Hentikan! Ya, Jedor Pamungkas. Dari mana dia dapatkan panah sakti itu? Sekali lagi aku minta kalian semua menyerah. Jika tidak, kalian akan kuhancurkan dengan senjata ini. Hentikan! Jangan main-main dengan Jedor Pamungkas itu. Rupanya kamu sudah tahu dan mengenal senjata ini berbahaya. Bagi siapa saja yang mau jadi pengikutku, kalian minggir dari arena ini. tidak, tidak, tidak. Kami tidak setuju dengan perbudakan. Tundukkan badan kalian. Cepat tinggalkan tempat ini. Ayo keluar. Serti, suamimu. Suamimu. Kakang, kakang. Istriku, istriku. Sekali bisa melihatmu lagi. Akhirnya kita bertemu lagi. Tidak apa-apa.
Ini berkat pertolongan pendekar. Oh, mana pendekar tadi? Selaka? Mana pendekar tadi? Kemana dia? Apa kalian melihatnya? Dia pasti bukan orang sembarangan. Iya, benar. Jangan-jangan dia seorang raja. Iya ya. Dia pasti seorang raja. Lihat tindak tanduknya, pasti dia seorang raja. Ya. Mungkin. Aku yakin itu. Dia pasti seorang raja. Terima kasih Sang Prabu.